Halo, hari ini kita masih membahas dimensi 3 itu. Ini adalah part ketiganya ya dari soal-soal yang sebelumnya. Soalnya untuk soal yang sebelumnya nanti ada link di atas ya, bisa diklik. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 3 cm, jarak titik A ke FH. FH itu adalah diagonal sisi dari si baloknya, si kubusnya. Yang ditanya dari A ke FH, bisa ambil segitiga ini atau yang lebih mudahnya kita tarik yang E ke tengah-tengah si FH. Ini juga kalau kita lurusin garisnya di sini, AO sama dengan akar dari alasnya itu adalah EO kuadrat. Karena AO-nya garis miring, berarti ditambahin AE kuadrat. Sekarang kita lihat, AE merupakan si rusuk kubus ya, berarti nilai AE adalah 3 cm. Sekarang kita harus cari nilai EO. EO itu adalah setengah dari diagonal sisi atau setengah dari S akar 2. Berarti 1/2 3 rusuknya 3 akar 2, atau kita tulis ulang lagi 3/2 akar 2 ya. Kita masukin semuanya. EO nya adalah 3/2 akar 2 dikuadratkan tambah 3 kuadrat. 3 kuadrat itu 9, akar 2 dikuadratin itu 2, 2 kuadrat itu 4, ditambah 3 kuadrat itu 9. Tarik ya ke sini, ini tarik, ini juga. 9 kali 2 itu 18, berarti 18/4 tambah 9. Kalau ada bilangan cacah ditambah bilangan asli, berarti harus disamain penyebutnya ya. Kita samain penyebutnya, jadinya 18/4 tambah 4 kali 9 itu 36. Jadinya 18 tambah 36 itu hasilnya adalah 54/4, atau 54 itu sama dengan 9 kali 6 per akar 4. 9 itu 3 akar 6/2. Berarti jawabannya adalah 3/2 akar 6, yaitu jarak dari titik A ke garis FH adalah 3/2 akar. Soal nomor 11. Diketahui bidang 4 beraturan T ABC dengan panjang rusuk masing-masing 2A. Jadi semua rusuk yang ada di limas T ABCD memiliki panjang 2A, mau alas ataupun si tegaknya. Jarak titik T ke bidang ABC adalah T ke ABC merupakan proyeksi T ABC, yaitu biasa kita sebut tinggi limas. Berarti T ke ABC itu sama dengan tinggi limas. Tinggi limas ya. Berarti ini ya yang garis putus-putus merah ini, kita misalin ini adalah O. Tarik dari A ke tengah-tengah BC itu kita misalin adalah X. Karena kita harus mencari TO, berarti TO itu adalah akar, TO itu adalah sisi tegaknya, berarti kita harus cari TX dikurangi OX. TX kuadrat dikurangi OX kuadrat.
Nilai TX bisa kita cari dari nilai TX dicari ya. Karena ini 2A, X itu ada di tengah-tengah BC, berarti B ke X itu punya setengah dari 2A. X ke C pun setengah dari 2A. Siku-sikunya ada di ini ya, di X nya, berarti TX itu adalah akar dari TB kuadrat dikurangi alasnya adalah BX kuadrat. Mau cari pakai segitiga ini sama segitiga yang satu lagi juga sama aja ya. Mau pakai TBX, TXC sama aja nilainya. Berarti TB-nya itu adalah tadi ya, karena semua rusuk tegaknya juga 2A, berarti 2A dikuadratkan dikurang BX. BX itu tadi setengah dari 2A, setengah dari 2A itu sama dengan A. Berarti ini A kuadrat. Akar dari 2A kuadrat itu adalah 4A kuadrat dikurangi A kuadrat. 4A kuadrat itu sama dengan 3A kuadrat. Akar 3 bisa keluar dari akar, gak bisa ya karena dia bilangan prima. A kuadrat bisa keluar dari akar, jadi hasilnya A akar 3. Oke, kita udah punya TX, berarti kita harus mencari nilai OX. OX itu bisa kita cari dari si AX-nya. Di sini untuk mendapatkan OX kita menggunakan titik berat segitiga. Jadi OX itu sama dengan 1/3-nya nilai AX. Jadi kalau yang sisinya lebih pendek itu 1/3-nya, kalau sisinya yang lebih panjang itu 2/3-nya. Ini berlaku karena segitiga ini sama sisi ya, semua 2A, 2A, 2A sampai si tegaknya pun 2A. Nah, kita harus mencari nilai AX. AX itu dia punya siku-siku di X juga sama, berarti kita mencari AX itu sama dengan akar dari AB kuadrat. Ini ya, ini AB kuadrat dikurangi BX kuadrat. AB kuadrat itu 2A dikuadratkan dikurangi A kuadrat. Ternyata ini sama dengan yang di atas, berarti nilai AX itu adalah A akar 3. Sekarang bisa dapat nilai OX karena OX adalah 1/3 AX, berarti 1/3 A akar 3, atau bisa ditulis A per 3 akar 3. Udah dapat TX, udah dapat OX, berarti tinggal kita masukin ke yang kita cari adalah si panjang TO nya ya. Kita masukin TX nya adalah A akar 3 dikuadratkan dikurang sama OX nya adalah A per 3 akar 3 dikuadratkan. A akar 3 dikuadratkan A dikuadratkan A kuadrat akar 3 dikuadratkan 3, berarti ini adalah 3A kuadrat dikurangi A dikuadratkan A kuadrat akar 3 dikuadratkan 3, berarti 3A 3 dikuadratkan adalah 9. Berarti akarnya, karena ini pecahan kalau mau dijumlahkan harus disamakan penyebutnya. Jadi kita penyebut di sini 9-nya kita samakan semua penyebutnya jadi 9. Berarti 9 kali 3 itu 27A kuadrat dikurangi 3A kuadrat. 27 itu berapa kali 27 kurang 3 itu adalah 24A kuadrat per 9, atau bisa kita tulis 24 itu berapa kali berapa sih?
24 itu 4 dikalikan 6 kalikan A kuadrat, jangan lupa ya ada A kuadrat per akar 9. Nah, kalau pecahan bisa dipecahin ya akarnya, jadi yang atas penyebut 4 itu kuadrat akar dari 2, dan A kuadrat itu akar dari A. 6 tidak punya akar kuadrat ya. 9 itu adalah 3, berarti jawabannya adalah 2/3 A akar 6. Oke ya, kalau melihat video-video selanjutnya bisa klik link yang di atas, atau nanti di akhir video bisa klik playlist yang udah ada ya. Sekarang soal selanjutnya. Limas beratur rantai ABC dengan rusuk alas AB 8 akar 2, ini nilainya 8 akar 2, dan rusuk TA-nya adalah 17. Jarak puncak T ke alas ABCD adalah, udah kelihatannya berarti T ke puncak ABC itu adalah tinggi limas ya. Kalau saya misalkan T ke alasnya itu titik X, berarti nilai TX itu akar dari sisi miringnya dulu ya, AT kuadrat dikurangi dengan si alasnya adalah AX kuadrat. AT-nya kita udah punya adalah si rusuk tegaknya 17. Sekarang kita mencari AX. AX itu adalah setengah dari si AC. AC-nya itu adalah diagonal sisi, berarti S akar 2. Berarti setengah 8 akar 2 dari sisi alasnya dikalikan lagi akar 2. Akar 2 kali akar 2 bagi 2 habis ya ini ya, berarti tinggal sisa X adalah 8. Masukin semuanya udah ada, 17 kuadrat dikurangi dengan 8 kuadrat. 17 kuadrat itu mempunyai nilai 289 dikurangi 64 dikurangi jadinya akar 225. Akar 225 adalah 15, berarti tinggi limas atau jarak T ke ABC adalah 15 cm. Oke, di soal selanjutnya nomor 13 diketahui kubus ABCDEFGH panjang rusuk kubusnya 10 cm. Titik P dan Q masing-masing P dan Q terletak di antara AB dan EF. Jika jarak titik C ke bidang DPQH adalah, saya ambil ini 10 ya, 10 rusuk ya. Saya ambil jaraknya dari C ke DPQH itu harusnya kan ini tengah-tengahnya ya. Kita juga bisa cari titik tengah dari bidang DPQH dan ya. Ternyata jarak dari C ke bidang DPQH sama saja dengan jarak C ke garis DP. Berarti kita hanya perlu mencari dari C ke garis DP. Kalau kita gambarkan segitiganya keluar begini bentuknya. Bentuknya gini. Ini adalah nilai P, ini adalah nilai D, ini nilai C. Yang kita cari adalah C ke DP nya berapa. Berarti kita harus punya bantuan lagi satu tinggi segitiga, karena kita akan pakai perbandingan segitiga. Kalau saya misalkan ini nilai X, ini nilai Y, berarti kita akan mencari nilai CX. CX itu tinggi dari segitiga yang mempunyai alas DP.
berarti setengah DP alasnya dikali CX sama dengan setengah alasnya untuk bantuan yang tadi dengan tinggi PY, berarti alasnya adalah DC, berarti DC kali PY. Sekarang kita lihat dulu apakah semua elemennya sudah ada nilainya. Oke, sekarang DP. DP itu bernilai berapa sih? DP yang ini ya, DP. Ternyata belum ada nilainya. Ini bisa siku-sikunya di A ya, karena emang dia persegi, siku-sikunya di A, di D, C, dan B ya. Karena ini perpotongan segitiga ADP, AD itu rusuknya 10, AP itu adalah setengah atau tengah-tengah titik yang disimpan di tengah-tengah garis AB. Berarti AD itu adalah setengah kali 10 atau nilainya 5. Berarti DP itu adalah akar dari AD kuadrat ditambah dengan AP kuadrat. Berarti nilainya adalah 10 kuadrat ditambah AP-nya adalah 5 kuadrat. Hasilnya adalah 100 tambah 25 adalah 125. 125 itu sama dengan 5 akar 5. Dan dapat 5 akar 5. Terus apalagi yang harus kita cari adalah si nilai DC. Nilai DC itu berapa sih? Nilai DC itu sama dengan rusuknya, itu 10 cm. Apalagi yang kita perlu cari adalah nilai PY. PY ini bisa diambil dari sini, siku-sikunya atau ini ya. Sekarang nilai PY. PY itu sama dengan, berarti P ini ya, Y. Ini siku-sikunya di sini, juga siku-sikunya sini. Ini bisa jadi setengah dari si dari setengah dari si alas ya. Kenapa? Karena ternyata nilai DP dan nilai PC itu sama kaki. Kenapa sama kaki? Ini juga pasti 5 kan ya untuk mencarinya. Ini juga 10. Sama kan? Ini 5, 5, 10, 10. Berarti nilai DP pasti sama dengan nilai PC. Makanya ini segitiga sama kaki. Kita bisa mencari tingginya itu dengan setengah dari alasnya ya. Berarti PY nya itu adalah akar sisi miringnya dulu, DP kuadrat dikurangi dengan DY kuadrat. DY itu bernilai berapa? DY itu sama aja ya, setengah kali 10 rusuknya sama dengan 5. Berarti DP itu adalah 5 akar 5 kuadrat kurangi 10 kurangi 5 ya, salah, kurangi 5 kuadrat. Berarti akan didapat 125 kurangi 25. Akar 100 itu sama dengan 10. Oke, kita dari sini dulu. Sekarang kita udah punya DP, udah punya DC, udah punya PY. Berarti tinggal kita masukin ke rumus yang terakhir yang harus kita cari. Ini setengah sama setengah karena sama, bisa kita coret. DP nya masukin adalah 5 akar 5. CX nya adalah yang kita cari. DC nya adalah 10. PY nya juga 10 ternyata. Ada 5, ada 10. 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 itu 2 ya. Berarti dari sini kita dapat CX sama dengan 2 kali 10 20. Akar 5 nya kita pindahin, kali pindah jadi bagi.
karena akar tidak boleh di bawah, mari kita rasionalkan. Berarti nilai CX adalah 20 akar 5, akar 5 kali akar 5 atau sama dengan 4 akar 5. Berarti jarak C ke bidang DPQH adalah 4 akar 5. Di soal selanjutnya, soal terakhir, pada kubus ABCDFGH panjang rusuknya adalah 8 cm, jarak titik E ke bidang BGD adalah berbentuk bidang segitiga. Yang ditanya adalah E ke BGD, berarti ke tengah-tengah dari bidang BGD. Lihatnya bisa kelihatan kalau saya tarik E ke C itu merupakan diagonal ruangnya. Dari video yang paling pertama, nanti saya linknya di atas, untuk bidang yang seperti ini bisa secara langsung dicari, ada rumus cepat ya. Kalau jaraknya lebih panjang dari bidang, dari titik ke bidangnya lebih panjang, itu dia memiliki nilai 2/3 diagonal ruang. Tapi kalau misalnya dari titik ke bidangnya jaraknya pendek, itu pakai 1/3 diagonal ruang. Berarti jarak E ke BGD itu mempunyai jarak lebih panjang. Berarti dia nilainya 2/3 S akar 3 diagonal ruangnya ya. S yang berapa tadi, rusuknya adalah 8, berarti 2/3 8 akar 3. Berarti jadinya 2 kali 8 16/3 akar 3.